Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Al-hadis as-samin asyara, hadis yang ke-18. Setelah kita membahas hadis yang ke-17 tentang keadaan seorang muslim atau mukmin yang tertimpa musibah berupa sakit, bahwasanya ada keutamaan yang Allah berikan pada orang yang sakit. Kita lanjutkan dengan al-hadis as-samin asyara, hadis yang ke-18. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui siapakah yang paling ajaib di antara para makhluk imannya? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah? Apakah kalian mengetahui siapakah orang atau makhluk-makhluk Allah yang imannya paling ajaib, paling bagus? Faqalu, para sahabat menjawab, imanul malaikata ya Rasulullah. Imannya makhluk yang paling ajaib, yang paling hebat adalah, jawaban para sahabat, imannya para malaikat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kaifa la tu'minul malaikata wa hum yu'ayinuna al-amr. Rasulullah membalas, ternyata bukan imannya para malaikat yang imannya paling ajaib, paling hebat. Kata Rasulullah, bagaimana malaikat tidak beriman sementara mereka melihat dengan jelas perintah-perintah yang Allah sampaikan. Qalu, para sahabat menjawab kemudian, adalah an-nabiyuna, imannya yang paling ajaib, paling hebat adalah para nabi, kalau bukan para malaikat ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab kembali, wa kaifa la yu'minun nabiyuna wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Kata Rasulullah, bukan, para nabi juga bukan imannya yang paling hebat. Kenapa bukan? Bagaimana nabi tidak beriman pada Allah sementara malaikat Jibril turun kepada mereka, kepada para nabi dengan membawa perintah dari langit. Kalau bukan, para sahabat menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah, imannya para sahabat wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda lagi, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizata minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Kata Rasulullah, bagaimana para sahabat saya tidak beriman kepada saya sementara mereka para sahabat saya itu yarawna al-mu'jizatu minni, mereka menyaksikan mukjizat saya. Wa ana unabbi'uhum, dan saya, kata Rasulullah,
memberitakan kepada mereka bima unzila alayya, dengan apa yang Allah turunkan atas saya. Jadi para sahabat bukan yang paling hebat imannya, akan tetapi apa? Kenapa? Karena sahabat menyaksikan Nabi Muhammad punya mukjizat, menyaksikan langsung. Walakin akan tetapi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ajabun nasa imanan, manusia yang paling ajaib, paling hebat imannya adalah kaum yaji'una min ba'di, yang mereka datang setelah saya, yu'minuna bi, mereka beriman kepada saya, walam yarawni, dan mereka tidak menjumpai saya, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan saya, faulaika, maka mereka itu semua ikhwani, adalah saudara-saudara saya. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dengan pada hadis ini menerangkan dan bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara makhluk-makhluk Allah yang imannya paling ajaib, yang imannya paling hebat? Para sahabat menjawab, imannya para malaikat. Kata Rasulullah, bagaimana para malaikat tidak beriman sementara mereka melihat dengan jelas perintah-perintah yang Allah turunkan kepada mereka? Kemudian para sahabat menjawab kembali, imannya para nabi. Iman yang paling ajaib adalah imannya para nabi. Nabi Muhammad menjawab lagi bahwasanya para nabi bagaimana tidak beriman kepada Allah, tidak beriman sementara malaikat Jibril turun kepada mereka membawa wahyu, menyampaikan perintah-perintah dari langit. Dan malaikat Jibril tidak akan turun kecuali kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan perintah-perintah dari Allah. Kemudian para sahabat tersebut menjawab, kalau begitu imannya kita, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, juga bukan. Bagaimana para sahabat-sahabatku tidak beriman kepada saya, sementara mereka semua menyaksikan mukjizat-mukjizat saya, dan saya menyampaikan apa yang diturunkan malaikat Jibril pada saya, kepada mereka semua. Maka pasti beriman dengan melihat mukjizat Nabi. Mukjizatnya banyak. Di antaranya adalah membelah bulan. Kemudian mukjizat yang lainnya ada ketika Sayyidina Abu Bakar yang sudah lama menjadi sahabat Rasulullah dari kecil, belum mau masuk Islam, sampai akhirnya beliau mimpi di negeri Syam bahwasanya melihat rembulan di tangan kiri dan matahari tangan kanan, kemudian diletakkan ke dada Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan begitu Sayyidina Abu Bakar beriman dan masuk Islam. Walakin akan tetapi kata sabda Rasulullah, a'jabun nas imanan, imannya manusia yang paling ajaib adalah qaumun, bangsa, yaji'una min ba'di, yang datang setelah saya tidak ada. Yu'minuna bi, mereka beriman kepada saya, walam yarawni, padahal mereka tidak melihat, tidak berjumpa dengan Nabi. Wa yusaddiquni, dan membenarkan saya. Faulaika ikhwani, maka mereka semua adalah saudara-saudara saya. Ini derajatnya lebih tinggi daripada derajat para sahabat. Kenapa? Karena di sini hadisnya mengatakan faulaika ikhwani, mereka adalah saudara saya. Siapa mereka? Para tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
Karena kita beragama Islam, beriman bahwasanya Rasulullah adalah Rasul terakhir, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hukiya, dan dikisahkan, anna yawman al ayami, bahwasanya satu hari ijtama'at al-kufaru fi dari Abi Jahal, berkumpul orang-orang kafir di rumahnya Abu Jahal. Idh dakhala rajulun yuqalu lahu Qariq Asy-Syaidalani, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang bernama Qariq Asy-Syaidalani, wa qala, dan berkata, ma ashala alaina qatlu Muhammadin alaihi salam law ittafaqtum ala qawli. Alangkah mudahnya law ittafaqtum ala qawli, kalau kalian semua sepakat dengan apa yang saya ucapkan, dengan pendapat saya. Qalu, para orang kafir tadi bertanya, kaifa ya Tariq, bagaimana caranya? Qala dzalika ar-rajul, berkata laki-laki tersebut, si Tariq, inna Muhammadan alaihi salam istanada ila jidaril Ka'bah, bahwasanya Nabi Muhammad bersandar di tembok Ka'bah. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bati lahalaka min sa'atihi. Kalaulah pergi seorang dari kita wa rama hajaran, dan melemparkan batu yang besar dari atas Ka'bah, lahalaka min sa'atihi, maka pasti Nabi Muhammad akan mati ketika itu juga. Faqama min bainihim rajulun yuqalu lahu Syihab, maka berdirilah salah seorang pemuda di antara mereka yang bernama Syihab. Wa qala, dan berkata, lau adantum li laqatalahu, kalau kalian mengizinkan saya, maka pasti saya akan membunuh Muhammad. Fa'adhanu lahu, maka orang-orang kafir semuanya mengizinkan, silahkan. Fasu'ada fawqal Ka'bah, maka si Syihab ini naik di atas Ka'bah. Wa ma'u hajarun kabir, dan membawa batu yang besar. Faramahu ilan Nabi alaihissalam, kemudian dia lemparkan batu besar tersebut ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja min jidaril Ka'bah hajarun wa khadha dzalika al-hajar fil hawa. Sebelum batu itu menimpa Rasulullah, tiba-tiba batu dinding Ka'bah itu keluar dan menghantam batu yang dilempar tadi, sehingga batu yang dilempar tadi mental, tidak menimpa Rasulullah SAW. Hatta qama Rasulullah SAW min mawdihi wa saqatal hajar alal ardi, sehingga Rasulullah bangun, berdiri dari tempatnya, dan batu tersebut jatuh di atas tanah, tidak menimpa Rasulullah. Wa dahrajal jidaru ila mawdihi fa sara kama kana, dan kembalilah batu yang keluar dari Ka'bah tadi ke tempatnya dan menjadi seperti semula. Wa Syihab yanzuru ilaihi yata'ajjabu minhu fa nazala minal Ka'bati wa ja'a baina yaday Rasulullah SAW wa salama. Dan Syihab yang melemparkan batu tersebut melihat dan heran dan takjub, ternyata ada batu dinding Ka'bah tersebut keluar dan menghantam batu yang dilempar tadi. Kemudian turun dari Ka'bah, wa ja'a baina yaday Rasulullah, dan datang di hadapan Rasulullah
wa aslama, dan masuk Islam, wa hasana islamihi, dan menjadi orang Islam yang bagus, wa aslama tariq ayman, dan tariq yang punya usul tadi masuk Islam juga. Wa kana Syihab wa man ma'ahu aslamu ba'da ma ra'au hadhihi mu'jizat. Dan orang-orang bersama Syihab dan Tariq semuanya masuk Islam setelah melihat mukjizat tersebut. Wal imanu bi Muhammadin alaihissalam fi akhir zaman, dan iman kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman, pada akhir zaman ini adalah min aqwalil maratib, adalah iman yang paling derajatnya paling utama. Kenapa? Li'annahum sabatu 'alal iman wal islam an dhahril ghaib bi ghairi musyahadati alaihi salam wa mu'jizati. Karena mereka semua tetap dalam iman dan Islam secara gaib, tanpa menyaksikan Rasulullah dan mukjizat-mukjizat. Jadi iman kita ini termasuk iman yang paling istimewa, karena tanpa menyaksikan Rasulullah, tanpa melihat Rasulullah, tanpa melihat mukjizatnya, kita sudah beriman. Nah, hadis ini juga menerangkan bahwasanya keislaman kita, keimanan kita harus tetap dijaga. Bahkan ada hadis yang lain ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabatnya, bakau Rasulullah bainama, ketika Rasulullah jalisan duduk-duduk dengan sahabatnya, bakau Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah nangis sesenggukan. Sehingga para sahabat bertanya, maafkah ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ashtaqu ila ahbabi, saya kangen, kata Rasulullah, saya kangen terhadap kekasih-kekasih saya. Para sahabat menjawab, awalasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kita ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Lah, bukan, kata Rasulullah. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabat saya. Walakin ahbabi, akan tetapi kekasih-kekasih saya, qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni, adalah orang atau bangsa yang beriman kepada saya, kata Rasulullah, walam yarawni, dan mereka tidak melihat saya. Berarti hadis tersebut menerangkan bahwasanya kita adalah kekasih-kekasih Rasulullah, karena kita tidak melihat Rasulullah. Ini hadis disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada kita. Kita semua mengetahui amal ibadah kita, tata caranya, semuanya dari para ulama, para kiai dari guru-gurunya sampai ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita dijadikan umat yang termasuk pertama dalam hadis ini dikatakan sebagai saudara Rasulullah. Kedua, sebagai kekasih Rasulullah. Bahkan tidak semua orang bisa untuk bermimpi ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bersabda, kalau ada orang mimpi ketemu saya, kata Rasulullah,
maka itu saya. Karena iblis, setan tidak bisa menyerupai wajah saya. Dan itu orang paling utama, orang yang subhanallah. Bisa mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang istimewa. Kalau kita mimpi ketemu orang tua kita yang sudah meninggal, ketemu guru kita, ketemu kiai kita, bisa jadi adalah itu jelmaan daripada setan. Kemudian untuk kita, bagaimana supaya bisa ketemu Rasulullah? Oh, alami sholat, macam-macam caranya. Ada yang baca salawat terus. Hadis yang ke-19, An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya, qala, berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah fi awal Islam, pada masa-masa awal Islam, id warada alaina rajulun ala naqatin, tiba-tiba datang seorang laki-laki pada kita, ala naqatin, naik unta, waqad athara as-sayri, waqad athara sayru fihi wa fiha, dan kelihatan tanda-tanda atau bekas perjalanan yang jauh, fihi, pada orang tersebut, wa fiha, dan pada untanya, kelihatan letih. Wa bana alaihi ana usafari, dan telah mendapatkan menemui kesusahan dalam perjalanan. Fawaqafa alaina, dan berhenti menghadap kita. Faqala, dan berkata, ayyukum Muhammadan, orang tersebut nanya, mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Fa umina ila Nabi alaihi salam, maka kami menunjukkan ini Nabi Muhammad. Faqala, dan orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ata'ridu alayya ma amaraka bihi rabbuka, wa a'ridu alayka ma amarani bihi sanam. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menerangkan kepada saya apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Wa a'ridu alayka ma amarani bihi sanam, atau saya yang akan menerangkan kepadamu apa yang diperintahkan kepada saya oleh patung saya. Pokoknya dia masih menyembah berhala. Bal ukhbiruka bima amarani bihi rabbi. Baik, saya akan mengabarkan kepada kamu apa yang diperintahkan kepada saya oleh Tuhan saya. Qala, Sayyidina Ali berkata, fa'arada alaihi Nabi alaihi salam, maka Nabi menjelaskan, menerangkan kepadanya. Faqala, Nabi bersabda, buniyal Islamu ala khamsin ma'a syara'atihi. Nabi menjelaskan tentang bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beserta syarat-syaratnya. Tsumma qala, kemudian berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ana Ghassan bin Malik al-Amiri, saya adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Wa kana lana sunamun nadhahu indahu fi Rajab atiratana wa nataqarrabu ilaihi bidabhina. Kami mempunyai patung yang selalu kami berikan kurban, menyembelih untuknya pada bulan Rajab, menyembelih kambing kecil, cempe, anak kambing. Dengan sembelihan tersebut, kata si Ghassan tadi,
kami mendekatkan diri kepadanya, pada patung tadi. Fa'atara indahu atiratun rajulun, fa'atara indahu atiratun rajulin minna yuqalu Isam. Maka suatu hari ada seorang yang menyembelih sembelihannya, kurbannya, seorang laki-laki dari kami yang bernama Isam. Dia berkorban untuk berhala itu. Falamma rafa'a yadahu minal atirati sami'a sawtan min jawfi sonami. Ketika dia mengangkat tangannya dengan kurbannya tadi, dia mendengar suara dari dalam patung tadi, ya Isam, wahai Isam, ja'al Islamu wa batalat al-asnam wa hafizatud dima wa usilatil arham wa zaharatil haqiqa wassalam. Ini kayak ucapan si berhala tadi, si patung tadi, kayak orang baca puisi. Ya Isam, ja'al Islam, ja'al Islamu wa batalat asnam wa hafizat dima wa usilatil arham wa zaharatil haqiqa wassalam. Akhirnya mim semua. Ya Isam, wahai Isam, ja'al Islam, telah datang agama Islam, wa batalatil asnam, dan batal berhala-berhala itu, wa hafizatil dima wa usilatil arham, dan darah itu dijaga dan disambunglah tali silaturahmi, wa zaharatil haqiqah wassalam, dan muncullah agama yang betul, agama yang benar, dan perdamaian. Dikata suara di dalam patung tadi. Faqariha Isam lidzalika wa kharaja yukhbiruna thumma waqa'a ilaina khabaruka ya Rasulullah. Maka si Isam tadi keluar dengan gembira sekali dan menyebarkan kabar tadi, bahwasanya dia mendengar berhala tadi ngomong bahwasanya Islam telah datang dan berhala-berhala itu jadi batal, dijaga, darah itu dijaga, maksudnya tidak boleh perang, dan disambunglah tali silaturahmi. Kemudian setelah si Isam tadi menyebarkan kabar itu, datanglah berita tentangmu ya Rasulullah. Falamma kana ba'da ayamin atara indahu rajulun yuqalu Tariq. Setelah beberapa hari datang lagi seorang yang berkorban lagi di depan patung tadi yang namanya Tariq. Si Tariq, ada orang namanya Tariq, berkorban lagi untuk berhala tadi. Falamma rafa'a yadahu 'anil atirati sami'a sawtan yaqulu min jawfihi. Kemudian ketika si Tariq mengangkat tangannya dan menghadiahkan, ini kurban saya, pada berhala tadi, dia juga mendengar suara dari dalam patung tadi yang berkata, ya Tariq, wahai Tariq, bu'itsan Nabi Shadiq, telah diutus Nabi yang jujur, waji'a biwahyin natiq, dan datang dengan wahyu yang berbicara, minal azizil khaliq, dari zat yang maha mulia dan maha pencipta. Kayak puisi lagi ngomongnya, ya Tariq, bu'itsan Nabi Shadiq, wajib wahyin natik minal azizil khaliq. Wahai Tariq, telah datang, telah diutus Nabi yang jujur, yang datang dengan wahyu yang bicara, yaitu Al-Quran, minal azizil khaliq, dari Allah yang maha mulia dan maha pencipta. Fa kharaja, maka keluar si Tariq tadi, yasihu finnas, teriak-teriak di hadapan manusia, bidzalika,
dengan ucapan perkataan si berhala tadi. Faqawiyat akhbaruka indana ya Rasulullah, maka makin kuat berita tentang diutusnya Rasulullah, telah adanya Rasulullah. Fakunna bainal mukadzib wal musaddiq, maka kami semua berada di antara orang-orang yang pendusta dan orang-orang yang jujur. Maksudnya dengan berita tadi itu, ini berhala bisa ngomong begini, bahwasanya Muhammad telah diutus, Islam telah datang. Ada yang mendustakan satu golongan, wah berhala aja ngomong begitu, masa kita akan pindah agama? Ada lagi yang membenarkan. Maka bagaimana ini? Maka suku tadi terbelah menjadi dua, yang membenarkan dan yang mendustakan. Wala maka namun salasati ayamin atartu ana atiratan ila dzalika sanam. Dan setelah lewat 3 hari, saya si Ghassan tadi, saya mengorbankan, menyembelih kurban untuk patung tadi, berhala tadi. Falamma rafa'tu yadi minha sami'tu sawtan ya aliyan min jawfis sanam. Ketika saya angkat kurban saya mendengar suara yang kencang sekali dari dalam patung itu tadi, yaqulu bilisanin fasih, yang berkata dengan lidah yang fasih, ya Ghassan, wahai Ghassan, ya Ghassan bin Malik al-Amiri, wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'al haq nabiyan hashimiyan bitihamatin, telah datang kebenaran seorang nabi dari Bani Hashim, bitihamatin, dari tanah Mekah, dinasiris salamah, untuk menolong orang yang menolong kebenaran, wal khadilah an-nadamah, dan untuk menghinakan orang-orang yang membenci kebenaran, hadiyan wa da'iyan ila yaumil qiyamah, yang menjadi petunjuk dan mengajak kepada hari kiamat. Tsumma irtafa'a minal ardi wa saqata 'ala wajhihi, kemudian patung tadi terbang dan jatuh di atas wajahnya. Qala, Sayyidina Ali berkata, fakabbara Rasulullah wa kabbara ashabihi wa ma'ahu. Maka dengan kisah si Ghassan tadi, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, sehingga sahabat juga berikut bertakbir. Wa qala Ghassan, dan Ghassan berkata, waqad qultu salata abyatin minasyi'ri afatadani ya Rasulullah in unsyiduha. Dan si Ghassan tadi telah membuat sebuah atau 3 bait dari syair, membuat syair 3 bait dan minta izin Rasulullah untuk membacakannya. Qala, Sayyidina Ali berkata, wa awalu man aslama ba'dal wahyi Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam setelah wahyu turun adalah Siti Khadijah. Tsumma Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar. Tsumma Ali, kemudian Sayyidina Ali. Tsumma Zaid bin Haritha, kemudian sahabat Zaid bin Haritha. Tsumma Umayyah, Jariyah. Tsumma Hamzah, kemudian sahabat Hamzah. Tsumma Utsman, Zuhair, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Talha, sahabat Zubair, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in.
wa aslamu wa katamu islamahum minal kuffar. Mereka semua masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya dari orang kafir. Tsumma nazala Jibril alaihissalam faqala, kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah mengirimkan salam kepada engkau, wa ya'muruka bi an tad'un nasa ilal islami, dan memerintahkan engkau untuk mengajak manusia untuk masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, Rasulullah berdakwah pertama dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sahabat-sahabatnya dulu diajak, keluarganya, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, kemudian teman-temannya, mereka semua masuk Islam, tapi belum dakwahnya belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya para sahabat tadi masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya di kalangan orang-orang kafir, sampai datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu pada Rasulullah bahwasanya Allah perintahkan untuk berdakwah Rasulullah secara terang-terangan. Faqaman Nabi alaihi salam fasa'ida ala jabal Abi Qubais. Kemudian Nabi berdiri dan naik ke gunung Qubais, ke bukit Qubais. Fanada bi'ala sautihi faqala qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi berteriak dengan suara yang tinggi, qulu, katakanlah oleh kalian semua, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang ke Mekah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang teman, dan insyaallah sambung dengan minggu depan. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.